Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, para siswa siswi SMK 3 Banjarmasin, pada kesempatan ini kita akan menerima materi dalam pesantren Ramadan yang berjudul tentang keutamaan salat tarawih. Baik, sebelum kita lebih jauh tentang membicarakan salat tarawih, mari kita luruskan niat lagi dalam menjalani puasa Ramadan pada tahun ini. Di dalam hadis Nabi itu pasti diulang-ulang kata iman wa ihtisaban dalam fadilat atau faidah untuk berpuasa dan malamnya tarawih. Jadi imanan wa ihtisaban itu sebaiknya dan sebagusnya kita berpuasa dan qiyamul lail yaitu sholat tarawih, landasannya itu adalah imanan. Ada keyakinan yang kuat untuk dasar puasa dan sholat tarawih itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Pak untuk tahap awal untuk meningkatkan motivasi puasa dan tarawih itu karena iman? Sederhananya ketika kita meningkatkan iman itu adalah sebanyak mungkin kita mengingat kebaikan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita. Bagaimana Pak mengetahuinya? Sederhananya ketika kemampuan diri kita itu di luar dari kemampuan kita, atau yang menjadi di luar dari kekuasaan kita untuk mengolah diri kita, itu sangat luar biasa ketika kita ingat sebagai anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ketika kita melihat tangan, kita tak tersentuh langsung keyakinan kita bahwa Allah yang menggerakkan. Tapi ketika kita cari di dalam tubuh kita yang di luar dari kemampuan kita, maka akan terdapat di luar dari kekuasaan kita untuk mengaturnya. Contoh kecil misalnya, pian, anak-anakku sekalian, anak bapak sekalian, ketika memilih makan, okelah kita anggap itu ada ikhtiar usaha pian, ikhtiar usaha kalian untuk memilih apa yang mau dimakan. Tapi ketika sudah dimakan, dikunyah, ditelan dan masuk ke dalam, adakah lagi kemampuan kita untuk mengatur makanan tersebut? Apakah belok kanan ke usus kanan atau belok ke kiri ke usus kiri? Di luar dari kemampuan kita. Kemudian diproses lagi sampai nanti ada pembuangan yang sarinya ditinggal, kemudian kotorannya dikeluarkan. Itu di luar dari kemampuan kita, sepatutnya dijadikan keimanan bahwa kita banyak diberi anugerah kebaikan dari Allah pada sehari-hari kita. Jangan seperti itu. Contoh saja, pian terkendala, napas pian ini satu saja yang tidak berfungsi misalnya pada waktu flu, itu luar biasa pian menjalani kesehariannya. Berbaring sebelah kanan tersumbat yang di bawah, berbaring sebelah kiri tersumbat yang satunya lagi. Nah, ketika kita bernapas seperti ini, terkadang kita lupa bahwa napas ini, kedua-dua hidung ini bisa masuk keluar udara ini adalah izin pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyalah Pak, iya. Ada nanti pada saat bahwa udara itu diberlakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbayar. Itu nanti ada waktunya orang sakit beroksigen. Seandainya kita ini diberlakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbayar napas hari-hari ini, maka kita pasti tidak mampu membayar. Gerakan kaki kanan kita, leher kita sehari-hari ini enak bergerak itu karena ada sendi yang Allah buatkan untuk adanya, ada lurus, ada bengkok nanti untuk bergerak. Nanti ada satu saatnya fungsi sendi itu mungkin diambil Allah, anugerahnya itu tidak berfungsi lagi. Kapan itu Pak? Kalian tentu tahu kalau ada penyakit stroke, itu luar biasa kenikmatan sendi yang Allah berikan pada waktu kita sehat.
Maka dari itu, untuk meningkatkan keimanan kita puasa dan sholat tarawih, perbanyak ingat kebaikan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah wahtisaban. Kata-kata wahtisaban ini adalah ayolah pahala itu, harapan itu ke Allah. Jangan sampai kita memperbanyak harapan itu selain dari Allah. Jadi kita puasa mungkin awal-awal kena harapan dari hadiah orang tua, mungkin nanti liburan, hiburan sebagainya. Nah, mulai sekarang tahun ini wahtisabannya, tujuannya, orientasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya, hadiahnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang adalah iman wahtisaban, untuk puasa dan sholat tarawihnya dipertebak, diperbesar, dipertinggi. Karena kita tidak akan berubah kualitas puasa kita, tidak akan berubah kualitas tarawih kita kalau iman wahtisaban, keimanan kita kepada Allah, harapan kita kepada Allah tidak diperbesar, dipertinggi. Kalau hanya berkutat dengan kepercayaan, kalau ada orang tua menyuruh baru kita kerjakan, kalau ada orang tua melihat kita puasa, kalau ada guru baru kita berbuat ibadah, kalau ada orang di sekitar kita baru kita sholat tarawih, maka kita tidak akan mencapai kenikmatan ibadah puasa dan sholat tarawih tersebut. Itu satu. Baik, jamaah siswa-siswi santri pesantren Ramadan SMK Negeri 3 Banjarmasin. Kita masuk kepada tema kita, yaitu keutamaan sholat tarawih. Sholat tarawih ini keutamaannya sangat banyak. Pada kesempatan ini hanya beberapa saja yang Bapak sampaikan. Pertama, keutamaan sholat tarawih itu adalah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa apabila seorang itu qoma Ramadan, yaitu mendirikan sholat di malam Ramadan, yaitu sholat tarawih, maksudnya ini akan diampuni dosa taqaddama min dzambi, dosa yang sebelumnya. Jadi ketika kita sholat tarawih malam itu, rasakanlah dan renungilah berapa banyak dosa yang telah kita lakukan sebelum sholat tarawih itu bertahun-tahun lalu. Mungkin kita mengharapkan wahtisabannya itu adalah diampuni Allah. Baik itu dosa kita secara mulut, yang mungkin banyak bersilat lidah dengan orang tua, banyak berdusta dengan orang tua, banyak mengelak alasan sebagainya dengan guru, dan banyak misalnya memfitnah, menggibah atau menyalahkan kawan. Rasakanlah itu ketika sholat tarawih, mengharapkan wahtisabannya Allah ampuni, agar keutamaan sholat tarawih itu dicapai dengan diampuni dosa sebelum kita. Jadi untuk meningkatkan kehusuan sholat tarawih itu, bisa kita ingat keutamaan sholat tarawih itu dengan mengharap pahala yang diampuni dosa sebelumnya, mengingat-ingat dosa sebelumnya itu untuk harapan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi dosa yang tidak kita sangka-sangka. Mungkin saja telinga ini mendengar yang tidak sepantasnya kita dengar, kemudian kita misalnya bicara yang mungkin menurut kita tidak menyinggung orang, tidak menyakiti orang, tetapi orang tersakiti dengan perkataan kita, apapun perilaku kita. Mungkin orang tua kita tidak selamanya menegur kesalahan kita, tetapi kita salah. Nah, mohon ampunlah pada sholat tarawih itu sebagai keutamaannya. Yang kedua adalah Nabi pernah bersabda bahwa pahala ibadah di bulan Ramadan itu akan disamakan dengan pahala wajib di bulan yang lain. Tentunya itu sebagai kesimpulan dari hadis Nabi seperti ini. Orang yang berumrah pada bulan Ramadan pahalanya sama dengan berhaji. Itu kan dapat disimpulkan bahwa orang yang mengerjakan ibadah sunat di bulan Ramadan, nilai pahalanya, kuantitas pahalanya, dan kualitas pahalanya sama dengan ibadah wajib. Nah, begitu juga sholat tarawih ketika kita mengerjakan, bayangkanlah bahwa ini pahalanya luar biasa seperti sholat wajib. Yang ketiga adalah
keutamaan sholat tarawih, seandainya kita kerjakan full 30 hari, maka kita akan mendapati nanti pada satu malam yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu artinya ketika kita beribadah pada malam hari itu, Allah akan mengganjarnya dengan alfis syahrin. Alfis syahrin itu artinya pahala kita sama dengan pahala orang yang hidup 1000 bulan. 1000 bulan tuh kalau dibagi 12 sekitar 83 tahun usia kita. Dianggap 83 tahun itu kita beribadah. Nah, mungkin saja kita tidak sampai umur 83 tahun. Cuman kualitas dan kuantitas pahala kita semasa hidup dihitung Allah Subhanahu wa taala karena mendapati malam Lailatul Qadar. Pada malam itu kita beribadah, baik itu sholat tarawih dan ibadah lainnya, terutama sholat tarawih pada konteks ibadah tema kita hari ini akan dinilai kita hidup 83 tahun dengan catatan beribadah, bukan bermaksiat. Nah, mudah-mudahan kita mendapati malam itu karena kita sadar umur kita mungkin ya berapa tahun dan sebagainya, kalau dihitung-hitung masih banyak dosanya daripada pahalanya. Nah, harapan kita di antara malam yang kita tarawih itu di Ramadan, kita mendapati pada saat malam itu, pada saat itu kita tarawih, pada malam itulah kita dikaruniai artinya Lailatul Qadar, malam yang dianugerahi apabila beribadah pada malam hari itu dinilai umurnya itu 83 tahun sama dengan beribadah. Ya. Terus kemudian untuk Lailatul Qadar dalam hadis lain bahwa Nabi itu menyebutkan 10 hari terakhir. Kemudian hadis yang berikutnya adalah di malam ganjil. Ada lagi hadis berikutnya adalah 9 malam terakhir, 7 malam terakhir, 5 malam terakhir. Yang intinya kalau mau ingin mendapatkan Lailatul Qadar dengan sholat tarawih itu, sholat tarawihlah full dari awal sampai akhir. Nah, kemudian di antara keutamaan sholat tarawih juga, apabila orang sholat tarawih pada malam hari ke masjid dan musola berimaman, maka dianggap pahalanya itu sholat malam semalaman suntuk. Jadi bagi yang mau mendapatkan pahala semalaman suntuk beribadah ke masjid dan ke musola, minimal berimaman dan bermakmuman untuk sholat tarawih. Oke. Kemudian untuk sholat tarawih memang ada perbedaan secara jumlah rakaat. Kalau hadis Nabi itu pada waktu Nabi masih ada, beliau mengerjakan sholat tarawih itu 11 rakaat, riwayat Aisyah. Jadi suatu ketika Nabi itu pada malam pertama ke masjid secara secara praktek saja, tidak dalam artian secara bukan anjuran. Nabi ke masjid, kemudian para sahabat mengikuti dan bermakmuman kepada Nabi 11 rakaat. Malam besoknya para sahabat ini memberitakan bahwa pada malam hari bulan puasa Nabi beribadah sholat tarawih, maka banyak lagi lah jamaah untuk ikut Nabi, karena mungkin ya tidak mungkin lagi, pastilah sholat tarawihnya Nabi itu berbeda dengan kita, kehusyuannya luar biasa. Kata Aisyah bahwa jangan ditanya sholat tarawih Nabi itu, yaitu bagaimana indahnya, bagaimana lamanya. Nah, itu sudah tercermin bahwa sholat tarawih Nabi itu lama dan menyenangkan, artinya mengkhusyukkan, mengindahkan suasana khidmat sholat tarawih Nabi. Nah, pada malam esoknya, mungkin malam 4 atau 3 pada riwayat itu selisih pendapat, Nabi khawatir sholat tarawih ini dianggap wajib, satu tafsirannya, yang kedua bisa diwajibkan kalau sahabat atau umat berikutnya tidak mampu. Nah, pada malam keempat atau ketiga itu Nabi tidak ke masjid, diam di rumah sampai subuh. Subuh tidak ke masjid juga, orang-orang menanti. Nah, pada waktu sholat subuh Nabi ke masjid dan memberitahukan sudah sholat subuh bahwa hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa saya
kata Nabi, sengaja tidak ke masjid pada malam hari tadi untuk tidak sholat tarawih di masjid karena dikhawatirkan sholat itu menjadi wajib bagi kalian, baik itu wajib secara sangkaan ataupun wajib secara perintahnya nanti. Itu menandakan bahwa konteks ibadah dalam Islam itu tidak memberatkan pada umatnya. Jadi seandainya ada orang yang merasakan ibadah dalam Islam itu berat, nah itu artinya pemahaman keagamaannya agak kurang. Karena dalam sholat pun kalau tidak bisa berdiri bisa berduduk, kalau tidak bisa duduk bisa berbaring, kalau tidak bisa berbaring dalam artian gerakan bisa dengan isyarat mata. Puasa pun begitu, tidak bisa diharuskan. Suatu ketika Nabi pernah puasa dan puasa full dan juga pernah tidak puasa full dalam perjalanan yang luar biasa. Jadi konteksnya atau pelajarannya bahwa Islam itu sangat menyesuaikan dengan kemampuan umatnya. Jadi jangan sampai kita terlewatkan menikmati ibadah dalam Islam, terutama dalam Ramadan ini, baik itu puasanya, baik itu sholat tarawihnya, baik itu tadarus Al-Qur'annya dan kajian-kajian lainnya. Nah, kemudian pada saat itu sahabat mengerjakan 11 rakaat. Nah, pada waktu zamannya Sayyidina Umar itu berbeda keadaannya. Maka dari itu Umar memberikan ijtihad keagamaannya atau fatwanya bahwa kita harus sholat tarawih berjamaah di masjid dengan jumlah rakaat pada saat itu adalah 23 rakaat dengan formasi 20 rakaat tarawih dan 3 witir, dan ada riwayat lain sampai melebihi 23. Nah, artinya sholat malam itu bisa lebih dari itu karena dianjurkan sholat malamnya, qiyamul lail. Jadi maksud Bapak, bagi yang Anda mau sholat 11 rakaat bujur, benar. Bagi yang Anda mau sholat 23 rakaat bujur dan benar juga. Karena Islam itu tidak memberat-beratkan, semampu kalian atas dasar iman wa ihtisaban, imannya kepada Allah, harapannya kepada Allah. Jangan mencari-cari kenyamanan untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang penting ada dasarnya untuk kita menjalani ibadah itu karena imanau wahtisaban. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kualitas puasa kita atau nilai pahala puasa kita pada bulan ini, Ramadan ini, dan sholat tarawih kita dan ibadah lainnya semakin meningkat, terutama tingkatan imanan kita, keinginan kita kepada Allahnya, merasakan kenikmatan itu, karunia itu datang dari Allah, sehingga motivasi untuk pahala itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi